Fisika sebagai ilmu yang mempelajari berbagai fenomena alam beserta segala interaksi yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyaknya fenomena yang terjadi, maka hadirlah sebuah inovasi dalam bidang teknologi pendidikan. Belakangan ini, lingkungan pembelajaran online telah populer untuk melibatkan peserta didik dengan bersinergi secara kolaboratif, mandiri, dan diatur sendiri. Salah satu model pendekatan aktif dan inovatif adalah Flipped Classroom. Flipped Classroom atau biasa disebut dengan kelas terbalik merupakan pendekatan pedagogis di mana peserta didik melakukan atau menonton video pembelajaran dan menyelesaikan kegiatan prakelas, misalnya kuis. Selama kegiatan pembelajaran, peserta didik melakukan atau secara individu berpartisipasi secara individu dan kelompok dan menyelesaikan kegiatan tambahan seperti melakukan PR sepulang sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan Flipped Classroom telah banyak diteliti. Hal ini didasarkan pada penelitian studi bibliometrik oleh Talbot R pada tahun 2017, yaitu penelitian Flipped Classroom dimulai sejak tahun 2012 dan memuncak pada tahun 2016, di mana terdapat 104 paper yang membahas mengenai Flipped Classroom. Meskipun banyak dampak yang dihasilkan oleh pendekatan Flipped Classroom, akan tetapi sangat sedikit yang membahas tentang desain model pembelajaran Flipped Classroom. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul Desain dan Pengembangan Flipped Classroom di Pembelajaran Fisika. Tim kami terdiri dari saya, Muhammad Fitor Al-Faqih dengan NPM 1911090270. Dan saya Anggi Widiarni dengan NPM 2011090156. Tinjauan teoritis kami yaitu penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dari Merrill yang sudah tervalidasi. Prinsip tersebut terdiri dari 1. Pembelajaran dipromosikan ketika peserta didik terlibat dalam memecahkan masalah dunia nyata. 2. Pembelajaran dipromosikan ketika ada pengetahuan diaktifkan sebagai dasar untuk pengetahuan baru. 3. Pembelajaran dipromosikan ketika pengetahuan baru didemonstrasikan kepada pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran dipromosikan ketika pengetahuan baru diintegrasikan ke dalam dunia pembelajaran. Yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan R&D, Research and Development, adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah desain kelas terbalik berdasarkan prinsip instruksi pertama Merrill pada pembelajaran fisika. Model pengembangan yang digunakan mengadaptasi langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dikenalkan oleh Brock and Gale. Terdiri dari 1. Analisis kebutuhan dan pengumpulan informasi. 2. Perencanaan. 3. Pengembangan produk pertama. Lalu model desain kelas terbalik yang digunakan pada tahap perencanaan mengadaptasi model instruksi pertama yang dikemukakan oleh Merrill. Terdiri dari 1. Aktivasi, 2. Demonstrasi, 3. Aplikasi, dan 4. integrasi. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini peneliti menganalisis kebutuhan teknologi untuk mengintegrasikan kelas terbalik dengan prinsip pertama instruksi Merrill. Kami memutuskan untuk menggunakan learning management system berbasis WordPress dengan tambahan plugin LearnDash untuk mengelola pembelajaran prakelas. Selanjutnya, perencanaan pada pembelajaran prakelas. Video pembelajaran prakelas ada aktivasi, yaitu pendidik menyiapkan latar belakang pengetahuan sebagai dasar untuk mempelajari pengetahuan baru. Yaitu selanjutnya demonstrasi untuk guru, yaitu memperkenalkan pengetahuan baru dengan contoh-contoh. Selanjutnya kita masuk ke latihan tindak lanjut online. Pada tahap aplikasi, peserta didik menerapkan pengetahuan baru yang telah dipelajari dari video pembelajaran untuk memecahkan masalah secara sederhana. Dan terakhir yaitu demonstrasi, yaitu pembelajaran dipandu oleh umpan balik melalui LMS pada tahapan pertanyaan peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran interaktif di kelas. Yang pertama yaitu ulasan singkat tentang pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, aktivasi. Pendidik meninjau item pembelajaran utama yang disampaikan di luar kelas. Selanjutnya yaitu mini didaktik, yaitu demonstrasi. Pendidik memperkenalkan item pembelajaran lanjutan yang belum diperkenalkan di luar kelas. Pendidik berkeliling di antara peserta didik untuk memberikan bimbingan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu berbasis masalah dengan kegiatan pemecahan masalah. Pada tahap aplikasi, menerapkan apa yang telah mereka pelajari untuk memecahkan berbagai masalah.
Selanjutnya yaitu prinsip integrasi, di mana peserta didik berbagi dan mendiskusikan pendekatan mereka untuk pemecahan masalah. Selanjutnya adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan ini, kami membangun kursus learning. Langkah ini terdiri dari membuat kategori, membuat penggunaan, mengubah pengaturan kursus, memasukkan sumber daya materi pembelajaran, membuat aktivitas, membuat kuis, mengelola tugas, dan membuat diskusi serta forum obrolan. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil disajikan berdasarkan model desain kelas terbalik yang telah ditinjau untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dengan harapan dapat menjelaskan penggunaan model kelas terbalik berdasarkan prinsip instruksi pertama Merrill. Berikut merupakan tabel hasil desain kami. Yang pertama itu ada tujuan instruksional pada kegiatan prakelas, yaitu video revisi, di mana ini merupakan prinsip aktivasi, yaitu mendefinisikan elastisitas dan tidak elastis serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu instruksional video, prinsip demonstrasi, merumuskan persamaan hukum Hooke untuk menentukan konstanta pegas yang disusun secara seri, paralel, dan campuran. Selanjutnya yaitu kuis online, merupakan prinsip dari tindak lanjut online. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 105 N per M ditarik sehingga berapa pertambahan panjang gaya pegas. Selanjutnya yaitu prinsip aplikasi, di mana aplikasi penggunaan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu tujuan instruksional dalam kegiatan di dalam kelas. Ulasan singkat tentang pembelajaran di luar kelas merupakan prinsip aktivasi, yaitu pendidik menyoroti konsep-konsep penting yang disajikan di luar kelas dan menanggapi kesalahpahaman peserta didik seperti terungkap dari hasil online latihan. Selanjutnya yaitu pembelajaran mini didaktik atau demonstrasi, mencari tetapan pegas, pengganti seri, dan paralel. Selanjutnya yaitu prinsip penyelesaian masalah yang berpusat pada masalah dan pengaplikasian. Contohnya melakukan percobaan secara berkelompok, mendiskusikan hasil pengamatan, dan menyusun laporan praktikum. Pembahasan. Pendidik mempersiapkan Flip Classroom dimulai dengan perencanaan khusus. Sebagai besar instruksi disampaikan melalui video, sedangkan untuk konsep yang lebih rumit disampaikan di dalam kelas. Setiap segmen video berdurasi sekitar 6 menit, dan video terpanjang berdurasi 10 menit. Pembatasan durasi video dimaksudkan agar peserta didik bertahan untuk menyelesaikan video pembelajaran. Peserta didik harus menonton video 1-3 video untuk meninjau materi latar belakang, yaitu prinsip aktivasi, atau untuk mempelajari pengetahuan baru, yaitu prinsip demonstrasi. Kemudian 3-6 pertanyaan ditindaklanjuti secara online diberikan untuk mendorong penerapan pengetahuan peserta didik, yaitu prinsip aplikasi. Dan untuk memeriksa penguasaan materi mereka, umpan balik terkomputerisasi pada tanggapan peserta didik diberikan melalui sistem manajemen pembelajaran, yaitu bertujuan untuk mengarahkan peserta didik ke informasi yang relevan, yaitu prinsip demonstrasi. Berikut merupakan hasil desain dan pengembangan kami, yaitu pada gambar sebelah kiri semua desain akan berada dalam sistem manajemen pembelajaran yang telah kami kembangkan dan kami beri nama Fisika WN-STAS. Kesimpulan pada penelitian kami adalah kami telah menguraikan desain Flip Classroom yang dipadukan oleh prinsip instruksi pertama Merrill. Untuk sebagian besar model ini menunjukkan potensi penting dalam menginformasikan pendidik tentang bagaimana mendesain Flip Classroom fisika dengan instruksi Merrill. Namun, karena penelitian ini hanya sampai pada tahap desain, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas dan dampak kemajuan dalam konteks pendidikan lain dan bidang studi lain.